Sebenarnya apa sih Ki Kundalini itu Ki? Kundalini itu bisa dikatakan cakra. Jadi dalam cakra manusia ini ada cakra Brahma, cakra Mahkota, cakra Kundalini. Untuk mengaktifkan cakra Ki, biasanya kan orang-orang spiritual punya metode masing-masing nih Ki. Kalau untuk Ki Seno sendiri ada tips-tipsnya nggak Ki? Paling cepat metode yang digunakan itu dengan cara berpuasa. Kalau hanya kita berdoa dengan Tuhan, meminta dengan Tuhan, kita itu misalkan meditasi ataupun melakukan hal yang banyak juga orang-orang yoga menjalankan ritual cakra Kundalini itu lambat. Misalkan kadar diri lu itu lu cukup ngangkat 50 kilo. Terus yang masuk 100 kilo. Kira-kira lu kuat nggak ngangkat? Pasti ngap-ngapan lah Ki. Ngap-ngapan. Itu banyak orang yang gila di sini. Perjalanan lahiriah ataupun batiniah itu sama. Levelnya sama. Semakin tinggi diri kita semakin diuji. Tergantung kita ini kuat atau enggak, mempunyai keimanan atau enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Jejak Gentala. Di dalam pembahasan sekarang mungkin kita akan sedikit ngebahas tentang Kundalini. Kali ini saya bersama Ki Seno dan Bang Coki ya Bang. Ya. Kita langsung ke inti pertanyaan aja mungkin ya Ki ya, buat mempersingkat waktu juga. Sebenarnya apa sih Ki Kundalini itu Ki? Kundalini itu bisa dikatakan cakra. Jadi dalam cakra manusia ini ada cakra Brahma, cakra Mahkota, cakra Kundalini. Jadi kalau Kundalini ini diambil dari perjalanan Sangsekerta, bahasa Sangsekerta. Kundalini itu untuk mengaktifkan mata batin atau semua kontak kita kepada hal yang gaib. Jadi kalau Kundalini ini lebih kepada mata batin. Kalau ada cakra Mahkota kan lebih ke penerawangan. Cakra Brahma itu lebih ke jati diri. Tapi kalau Kundalini di sini lebih ke mata batin ataupun kebatinan. Jadi mengalirkan segala sesuatu hal, metabolisme tubuh yang dialirkan ke darah bisa membuka tentang perjalanan spiritual. Nah, untuk mengaktifkan cakra Ki, biasanya kan orang-orang spiritual punya metode masing-masing nih Ki. Kalau untuk Ki Seno sendiri ada tips-tipsnya nggak Ki? Kalau untuk pribadi gue itu mengaktifkan cakra Kundalini itu ya lebih banyak meditasi. Meditasi ini banyak metode caranya, tapi lebih kalau dominan saya pribadi menjalankan puasa, introspeksi diri, dan mengendalikan diri dari hal-hal keduniawian. Jadi Kundalini ini bisa diasah supaya supaya kita bisa tajam ataupun bisa cakra dalam diri kita ini berkembang ataupun lebih tajam. Biasanya kalau saya melakukan dengan cara meditasi. Untuk meditasi itu sendiri biasanya bisa kita lakuin di rumah atau mungkin ada tempat-tempat khususnya nggak Ki mungkin Ki? Kalau untuk membuka cakra Kundalini ya pastinya bisa di rumah. Cuma kalau misalnya kebiasaan saya sih bisa di gunung. Jadi artinya kita menyatu dengan alam. Supaya apa? Supaya hening. Kalau di rumah bisa, kalau misalkan buat teman-teman mau ngejalanin di rumah bisa lebih fokus di saat tengah malam, di saat hening, matikan lampu. Metodenya dengan cara apa ya? Dengan caranya masing-masing. Bisa dengan cara dia itu mengingat Tuhan, bisa dengan cara dia berzikir, bisa dengan cara dia puasa dan berzikir gitu. Jadi banyak ya untuk mengaktifkan Kundalini ini. Yang paling utama itu pembersihan diri, meditasi gitu Cok. Siap. Kalau di agama lain Ki, mungkin kan proses untuk mencapai tahap pembukaan Kundalini itu butuh waktu bertahun-tahun Ki. Kalau yang Aki pelajari sebenarnya bisa lebih cepat dengan cara apa Ki? Kalau cakra Kundalini ini sebenarnya cakra Kundalini ini dikatakan membuka mata batin dengan cara hati atau kolbu. Jadi kita bisa berbicara dengan sesuatu hal atau bertemu dengan jati diri ini dengan kolbu. Paling cepat metode yang digunakan itu dengan cara berpuasa. Kalau hanya kita berdoa dengan Tuhan, meminta dengan Tuhan, kita itu misalkan meditasi ataupun melakukan hal yang
banyak juga orang-orang yoga menjalankan ritual cakra kundalini itu lambat. Kalau lebih cepat itu ya dengan cara metode berpuasa. Kalau di saat kita berpuasa di sini, kita ini bisa berbicara dengan jati diri ataupun bisa berbicara dengan mata batin gitu. Jadi lebih bagus ya kalau menurut saya lebih cepat mempelajari tentang kundalini ini dengan cara berpuasa. Berpuasa. Tapi ada nggak Ki, kalau misalkan orang tiba-tiba itu tanpa mempelajari pembukaan kundalini tapi dia terbuka sendiri Ki? Ada. Cakra kundalini ini bisa dimiliki dengan orang-orang kalau untuk zaman sekarang itu indigo. Oh, indigo. Kalau sama Iga Jarang Ki, masih ada sambungannya nggak Ki? Kan masih ada sambungannya. Sama. Sebenarnya indigo, titisan ataupun Iga Jarang itu sama, cuman hanya beda penyebutan. Beda penyebutan di sini bisa dikatakan karomah, terus hidayah atau misalkan ilmu-ilmu titisan itu sama, tapi beda perjalanan gitu. Jadi kalau misalkan kundalini ini orang-orang yang indigo itu tanpa mempelajari dia bisa karena udah kebuka semuanya, portal gaibnya ini udah kebuka gitu. Tapi kalau kita ngomong-ngomong indigo nih Bang, kan ada yang bilang juga kan kalau orang-orang indigo itu cuma kalau nggak salah biasanya mereka itu diruqyah karena biasanya juga kan si badannya itu udah kemasukan jin itu Ki, makanya mereka bisa ngelihat jin-jin yang lain Ki. Itu menurut pandangan Aki secara spiritual gimana Ki? Beda ya, orang ketempelan sama indigo. Kalau orang ketempelan di sini orang yang diikuti dengan jin dengan indigo ini beda. Kalau indigo itu udah pasti dia keluluhuran. Orang-orang yang mempelajari tentang ilmu spiritual sama indigo beda. Kalau indigo itu jadi gini, perbedaannya kita mempelajari ilmu harus selaku dulu. Kalau orang indigo ketemu dulu baru digodok. Kalau misalkan kita mempelajari dulu ilmu baru setelah mempelajari ilmu dengan guru baru digodok. Godok itu bisa dengan cara tirakat, bisa dengan cara puasa, bisa dengan cara apapun. Tapi kalau indigo dia ketemu dulu. Setelah dia ketemu baru guru mursidnya ini nyuruh dia buat laku. Puasa lah, puasa melek lah, apa segala macam. Beda jalur. Kalau indigo lebih dominan itu ketemu baru digodok. Kalau kita yang mempelajari digodok dulu baru ketemu gitu. Untuk orang-orang awam nih Ki, biasanya ada dampak negatif nggak sih Ki? Kita ini biasanya kan sering dengar cerita nih sama teman-teman spiritual, cuma kita pengen tahu kira-kira kalau kita pengen tahu ada dampak negatif nggak sih Ki buat orang-orang awam? Negatif itu pasti ada. Pasti ada. Setiap manusia itu mempelajari spiritual apapun, nggak usah mempelajari spiritual tentang keduniawian. Semakin manusia ini kaya, rintangan makin banyak Cok. Makanya ada pepatah mengatakan semakin tinggi angin akan semakin kencang. Jadi kalau untuk keduniawian di sini, semakin orang itu banyak duit, tingkahnya makin banyak, apalagi ilmu gitu, apalagi ilmu. Kita misalkan ilmu itu makin tinggi, banyak orang-orang yang banyak gaib-gaib yang menyerupai mursyid, bisa jin itu menyerupai, karena jin yang tahapan levelnya tinggi itu bisa malih rupa menjadi 1000. Dia mengaku gue ini guru mursyid lo, ini gini begini, tapi dia bukan yang hak. Itu banyak. Jadi sebenarnya kalau menurut pribadi gue sendiri pun perjalanan lahiriah ataupun batinnya itu sama, levelnya sama. Semakin tinggi diri kita semakin diuji, tergantung kita ini kuat atau enggak, mempunyai keimanan atau enggak. Kalau khususnya di Padepokan Aki mungkin ya Ki yang ingin saya tanyakan, kalau untuk pembukaan ataupun belajar meditasi harus didampingi nggak Ki? Atau kita ngobrol, kita kasih tip, mereka boleh lakuin, atau tetap harus kesini dulu Ki? Wajib. Kalau tulisnya wajib didampingi, karena apa? Orang yang kita gembleng, orang kita ajarkan tentang spiritual, belum tentu dia bisa melihat hal gaib. Kalau misalnya kita tanpa guru, yang nggak usah kita itu belajar ke sini, kita cukup aja mengamalkan amalan yang dapat dari guru kita, nggak usah kita konfirmasi, langsung kita amalkan. Tapi kan kapasitas karomah ataupun ilmu yang menyatu dalam diri manusia itu bisa di luar ekspektasi. Jadi luar ekspektasi ini, misalkan kadar diri lo itu lo cukup ngangkat 50 kilo. Terus yang masuk 100 kilo. Kira-kira lu kuat nggak angkat? Pasti ngap-ngapan lagi. Ngap-ngapan. Itu banyak orang yang gila di sini. Karena nggak kuat. Bukan artinya badan kita nggak kuat, karena basic dalam diri kita ini
kita ini kadarnya belum bersih, dimasukin dengan ruh yang suci, ruh yang bersih, otomatis jebol. Jadi alangkah lebih baiknya mungkin sebelum kita mempelajari ataupun membuka kundalini itu Ki, yang pertama kita membersihkan diri dulu. Membersihkan diri. Dengan cara Itu berpuasa. Berpuasa Kalau di sini lagi? berpuasa. Oh, berarti antara membersihkan diri dan laku untuk meditasi ataupun pembukaan cakra kundalini sama aja Ki, puasa Ki. Sama aja. Yang membedakan niat. Yang membedakan membersihkan diri itu yang utama itu niat, keduanya itu berpuasa. Karena gini loh, untuk amalan semua orang bisa ngamalin. Bisa ngamalin, siapapun bisa ngamalin. Yang menjadi permasalahan, lu kuat nggak di saat ilmu itu turun ke badan lu. Kalau misalkan basic kita sekarang gini, kita berbicara secara yang nyata aja. Kita bangun rumah, cukup besi tanpa ada cakar ayam, cukup besi pondasi cakar ayam. Kita bikin lantai 2 atau lantai 3, kira-kira ambruk nggak bangunannya? Ambruk, udah pasti ambruk. Makanya perlu bangunan itu ada cakar ayam, ada juga slug, ada juga pondasi, besi-besinya itu harus ditebal-tebal. Itu nggak jauh beda kayak diri kita. Diri kita pun kenapa harus kita laku ritual itu puasa, kita harus dia melek, kita harus dia itu tirakat dia mengingat Tuhan harus lebih kuat. Itu pondasi dalam bangunan itu, pondasi dalam diri kita bisa menjadi pondasi dalam bangunan rumah. Karena menurut gue itu raga kita ini kayak rumah, sama isinya ya ruh. Bisa dalam ruh ini bisa juga ada yang negatif, bisa ada positif. Contoh kita nempatin satu rumah, menurut lo rumah itu kosong. Lo nggak tahu di situ ada jin, di situ ada yang hal-hal gaib negatif, ataupun sebelum lo menempati di situ ada yang menempati hal-hal negatif. Itu banyak kejadian. Penggambaran dalam diri lo itu harus gambarkan dalam rumah. Kalau pondasi lo dulu udah pasang cakar ayam, lo pasang slug, besinya itu besi yang kuat, kayak misalkan besi-besi segede-gede Inggris, lo mau ditingkatkan sampai 5 tingkat pun nggak akan ambruk bangunan. Nah, kalau diri kita fondasikan diri itu udah kuat, contoh kita udah tirakat, puasa segala macam, fondasi diri kita udah kuat, mau siapapun yang masuk gak akan terpengaruh dengan diri kita. Nah Ki, kita kan misalkan nih Ki, gue pribadi misalkan udah melakukan hal-hal yang menurut kita disebutin kan kayak tirakat, ada nggak Ki jaminannya buat jadi, ataupun berapa persen Ki jadi spiritualnya Ki? 95%. 95%. Godaan paling beratnya apaan Ki ketika laku spiritual kayak gitu, meditasi kayak gitu Ki? Lelaku spiritual itu di saat kita meditasi ataupun melakukan tapa berata itu suges. Apapun yang lo pikirkan itu bakal ada, apapun yang lo takutin itu bakal ada. Makanya kita nggak boleh berpikiran ataupun hal yang negatif itu nggak boleh. Nah, dari segi spiritual pun kita nggak boleh memikirkan hal yang negatif, karena apa? Bakal menggagalkan laku spiritual kita. Dalam hal kehidupan pun kita nggak boleh mengejat seorang itu hal yang negatif. Positif aja terus. Insya Allah nggak akan ada kendala, semuanya lancar-lancar aja. Sebenarnya Ki, kalau buat orang-orang yang awam Ki, penting nggak sih Ki membuka cakra kundalini itu Ki? Buat gue sih penting, karena cakra kundalini ini nge-backup perjalanan kehidupan kita. Sekarang mau tanya, kita nggak perlu santet gitu. Kita nggak percaya ataupun nggak mempercaya hal santet atau gaib. Buat gue santet itu ada. Orang yang nggak mempercaya tentang santet, dia belum pernah kenal. Tapi dari orang-orang yang datang ke sini, dia tentang spekulasi, dia berobat begini-begini, hal yang dia medis nggak ada, atau tapi dia masih merasakan sakit. Buat gue itu santet itu ada. Jadi perlu banget kundalini itu buat cakra diri kita supaya memagarkan dari hal gaib. Berarti Ki, pengaruh kundalini buat orang-orang awam seperti kita itu sangat penting ya Ki ya? Penting banget. Gitu Bang Suki, mungkin ada lagi Bang Suki. Biasanya cara kita mengenali kundalini itu gimana Ki? Mengenali cakra kita pribadi. Cakra kundalini ini lebih ke kepekaan dalam diri. Dan dia auranya sering dia masuk warna sinar biru. Jadi untuk mengenalinya ya harus kita ibaratkan terjun langsung mempelajari tentang spiritual gitu coba. Jadi supaya kita bisa kenal tentang cakra mahkota itu kuning emas, kundalini itu biru, Brahma itu ada cakra warna merah, emosi dalam diri kita itu harus kita kendalikan, emosi itu cakra Brahma. Tapi Ki, kalau
di dalam diri manusia kan kalau tidak salah tuh ada 7 cakra ya Ki, ya. Itu akan terbuka semuanya secara langsung atau tetap bertahap satu-satu? Bertahap. Jadi bertahap. Yang paling utama lo buka ini cakra kundalini. Setelah kundalini kebuka, mahkota, Brahma dan lain-lainnya, cakra asna itu akan kebuka dengan sendiri. Yang paling utama ini kundalini, karena kundalini ini seperti kita ini mempelajari tentang ilmu dari syariat ke tarekat, perjalanan hidup. Mungkin cukup sekian ya teman-teman dari pembahasan kita tentang cakra kundalini. Buat teman-teman juga mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan ataupun ingin sharing di sini boleh banget ya Ki ya? Boleh banget. Boleh banget. Kita terbuka untuk umum, siapapun dari agama apapun boleh datang ke sini. Oh, jangan lupa satu lagi, like, subscribe and share. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.